Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Dalam video ini saya akan membagikan cara sederhana untuk menentukan area support dan resisten dalam sebuah chart, serta akan saya share strategi jual dan beli yang teman-teman trader bisa gunakan sehari-hari seperti buy at support dan buy at breakout. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bila konten ini memberikan added value bagi rekan-rekan semua. Silakan juga untuk komen jika ada pertanyaan dan masukan untuk kemajuan channel ini. Jika ada yang bertanya hal apa yang pertama kali harus saya pelajari untuk mulai trading saham, maka jawaban yang saya berikan adalah belajar menggambar area support dan resisten. Tentu saja, trading tidak hanya soal kemampuan teknis menggambar garis-garis di chart. Trading adalah seni probabilitas. Tidak ada yang pasti dalam trading seperti halnya pelajaran matematika, melainkan semuanya adalah probabilitas. Ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah, karena kita tidak pernah bisa tepat menebak arah market di masa datang. Jika Anda memulai trading dengan mindset seperti ini, maka Anda memulainya dengan start yang baik. Selain kemampuan technical analysis untuk menjadi trader yang sukses, Anda juga memerlukan pengetahuan tentang risk management dan disiplin. Ketiga hal ini adalah tiga hal yang tidak terpisahkan jika Anda ingin menjadi trader yang sukses. Kembali ke support dan resisten, perlu rekan-rekan trader pahami jika support dan resisten adalah area, bukanlah garis pasti. Area support adalah area di mana harga kemungkinan banyak trader menanti untuk melakukan aksi beli. Sedangkan area resisten adalah area di mana kemungkinan banyak trader menanti untuk menjual saham mereka. Untuk dapat menentukan area support dan resisten adalah hal yang mudah. Hal penting yang kadang para trader sering lupakan adalah melihat big picture-nya. Saran saya untuk lebih efektif menentukan area support dan resisten, hendaknya kita men-zoom out chart kita untuk melihat area yang lebih luas. Jika diperlukan, gunakan time frame yang lebih tinggi seperti chart weekly. Dengan demikian, kita bisa melihat sejarah di mana area harga dianggap penting oleh market dan dijadikan area reversal untuk banyak trader memberikan keputusan beli maupun jual. Rekan-rekan trader bisa mencari area harga yang sering terjadi pembalikan arah. Harga-harga ini kemudian hari akan diingat oleh banyak trader, sehingga saat harga kembali mendekati harga tersebut, maka banyak trader yang akan melakukan aksi beli maupun jual. Mari kita ambil contoh chart Adaro sebagai berikut. Rekan-rekan bisa amati area harga di mana sering disentuh dan berbalik arah. Area 1475 sampai 1500 adalah area resisten, sedangkan area 1200 adalah area support. Rekan-rekan trader juga bisa perhatikan, area support yang tertembus di kemudian hari akan menjadi area resisten. Saat harga kembali naik mendekati 1200, maka harga kembali turun, karena tidak mampu menembus harga 1200 yang kini menjadi resisten. Demikian juga area di sekitar 1000. Terlihat banyak sekali terjadi pantulan di harga tersebut. Angka-angka round number seperti ini disebut angka psikologis dan sering menjadi area support dan resisten juga. Lalu, setelah kita mampu menggambar area support dan resisten, gimana cara tradingnya? Ada paling tidak dua macam cara untuk trading support dan resisten. Cara yang pertama adalah rekan trader bisa beli saat harga memantul dari supportnya, dan dengan target take profit di area resisten. Cara yang kedua adalah dengan metode buy on breakout. Rekan trader bisa membeli saat harga naik dan bertahan menembus area resistennya. Untuk strategi buy at support, umumnya kita akan melihat trading range seperti ilustrasi berikut ini, di mana harga berosilasi naik turun antara area support dan resistennya. Jika kita melihat harga mulai turun mendekati area support, maka rekan-rekan trader bisa mulai memperhatikan saham tersebut dengan lebih cermat. Saya sendiri biasanya baru akan melakukan aksi beli jika sudah ada konfirmasi pembalikan arah.
Artinya, saya menunggu adanya candle hijau atau munculnya pola candlestick reversal seperti pin bar maupun bullish engulfing di area support. Saat pembalikan arah, saya mengharapkan melihat volume yang meningkat di candle pembalikan arah tersebut. Volume yang meningkat menunjukkan partisipasi pasar yang tinggi untuk membeli dan mempertahankan area support tersebut. Rekan-rekan trader jika mau bisa mengkombinasikan dengan indikator lain seperti stochastic slow yang sudah dalam kondisi oversold untuk konfirmasi. Ingat, rekan-rekan trader sebelum membeli, pastikan kita sudah menentukan harga cut loss-nya. Cut loss ini adalah asuransi kita, andaikan keputusan kita salah saat membeli, dan arah market tidak searah dengan arah keinginan kita. Dalam hal ini, biasanya saya akan meletakkan stop loss di bawah garis support. Untuk strategi stop loss yang lebih detail, silakan rekan-rekan trader melihat video saya yang lain. Rekan trader bisa menemukan linknya di bagian deskripsi video ini. Sedangkan target profit idealnya di sekitar area resisten. Saat rekan-rekan trader memutuskan untuk membeli, pastikan juga jika saham ini memberikan kemungkinan risk-reward yang memadai. Saya pribadi menghendaki risk-reward rasio minimal 1:2. Sebagai contoh, jika saya menentukan level stop loss saya sekitar 5% dari harga beli saya, maka saya akan menantikan target profit saya di area resisten setidaknya 10%. Strategi yang kedua yang umumnya sering digunakan adalah buy on breakout dari area resistennya. Saat harga menembus area resisten, umumnya saya ingin melihat volume yang tinggi. Volume yang tinggi menunjukkan partisipasi pasar yang tinggi, dan buyer yang lebih agresif berhasil mengarahkan para seller yang ingin menjual saham mereka di area resisten. Volume yang tinggi saat breakout biasanya menjadi kunci sukses apakah breakout tersebut akan bertahan atau tidak. Rekan-rekan trader bisa meletakkan order automatic buy di atas level resistennya, dengan level stop loss yang disesuaikan dengan strategi masing-masing. Saya pribadi akan melakukan stop loss jika saham saya turun lebih dari 7% dari harga saya beli. Namun, untuk strategi yang lebih konservatif, biasanya meletakkan level stop loss di bawah area support. Untuk target profit, rekan-rekan bisa menggunakan fixed percentage, jual di resisten berikutnya, maupun trailing stop. Untuk strategi take profit yang lebih detail, silakan melihat video saya yang lain, yang linknya sudah saya berikan di bagian deskripsi video ini. Namun, rekan-rekan trader juga perlu ketahui, jika strategi buy on breakout umumnya memiliki probabilitas gagal yang cukup tinggi. Seringkali setelah saham breakout dari resisten, harganya kembali turun ke area konsolidasinya maupun membentuk candle pin bar. Jika ini terjadi, rekan-rekan trader harus disiplin untuk cut loss sesuai strategi masing-masing. Jika rekan-rekan trader sudah cut loss, maka jangan takut untuk re-entry. Jika muncul setup yang sama, jangan segan-segan untuk membeli lagi. Karena kita tidak akan tahu saat breakout yang mana yang akan memberikan kesuksesan. Yang perlu rekan-rekan trader lakukan adalah disiplin dengan trading plan masing-masing. Demikian rekan-rekan trader, strategi sederhana yang rekan-rekan trader bisa praktekkan sendiri menggunakan area support dan resisten. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan sampai jumpa di video-video berikutnya.